peristiwa horor sang kakak dan sang adik. Begini kisahnya. 2 tahun sebelum sang kakak berangkat ke pondok pesantren, terjadi suatu malam yang tak pernah mereka lupakan, malam yang gelap, dingin, dan penuh misteri. Listrik tiba-tiba padam. Rumah yang biasanya hangat kini hanya diterangi cahaya senter seadanya. Ibu, yang sedang menenangkan sang adik bungsu yang masih bayi, meminta sang kakak saat itu berusia 10 tahun untuk membeli beberapa batang lilin ke warung seberang. Jaraknya memang tak terlalu dekat, sekitar 200 meter. Tapi harus melewati kebun kosong, semak gelap, dan sebuah jembatan kecil di bawah pohon besar, tempat yang dikenal masyarakat sebagai lokasi berhantu. Sang kakak sempat ragu, tapi tak ada pilihan. Takutnya tak sebanding dengan kemarahan ibu jika ia pulang tanpa lilin. Baru saja hendak berangkat, sang adik yang saat itu berusia 7 tahun merengek ingin ikut. Meski sempat menolak, akhirnya sang kakak mengiyakan karena ibu pun membiarkannya. Gerimis pun turun, menyelimuti malam yang sudah sunyi. Suara jangkrik, gemerisik angin, dan percikan air dari daun yang tersapu hujan mengiringi langkah dua bersaudara itu. Payung kecil mereka hampir tak cukup untuk menutupi berdua. Saat tiba di jembatan kecil yang dikelilingi pohon rimbun, sang adik mendadak mencengkeram erat lengan kakaknya. Matanya menatap lurus ke arah satu titik. Namun sang kakak tetap melangkah, meski bulu kuduknya ikut meremang. Aku harus beli lilin, nggak boleh pulang dengan tangan kosong, batin sang kakak sambil menahan ketegangan. Setelah sampai di warung dan membeli lilin, mereka langsung bergegas pulang. Kali ini, hujan mulai reda, tapi jembatan tadi tetap menanti. Ketika mereka melewati titik yang sama, sang adik kembali mencengkeram lengan kakaknya, kali ini lebih kuat, lebih lama. Tak bersuara, tapi tubuhnya menggigil. Sang kakak mempercepat langkah, tak ingin menoleh ke arah pohon yang ada di dekat jembatan. Namun dalam hatinya, dia juga melihat sesuatu. Sesosok makhluk berdiri diam di bawah pohon. Rambut panjang menjuntai ke depan menutupi wajahnya. Daster putihnya lembab oleh hujan. Sampai di tikungan terakhir menuju rumah, sang adik tiba-tiba berlari tunggang langgang sambil berteriak, "Ibu, aku abis lihat hantu." Sang kakak menyusul di belakang, menggenggam lilin dengan tangan gemetar, tapi tetap tersenyum kecut. Di rumah, mereka langsung bercerita dengan penuh semangat. Sang ibu yang sedang menggendong bayi mendengarkan dengan cemas bercampur geli. Kakek dan nenek yang duduk di ruang tengah hanya diam, tersenyum samar, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin diungkapkan. "Ya, mungkin itu memang tempatnya dia," gumam kakek pelan. Malam itu, dua bersaudara tidur lebih cepat dari biasanya. Tapi kisah itu menjadi kenangan lucu dan menyeramkan yang selalu mereka ingat. Sebagai pengalaman yang mempererat mereka, dan menjadi bagian dari kisah masa kecil yang penuh warna.